ini kita akan coba untuk masuk ke SIPKD ya. SIPKD itu cuma bisa dibuka di Internet Explorer. Ya. Selain Internet Explorer itu nggak bisa. Dan Internet Explorer yang didukung tuh cuma sampai Windows 10. Selain Windows 10, di atas 10 tuh nggak bisa, maksimal 10. Jadi kalau ada komputer yang udah Windows 11, di downgrade aja salah satu komputer di sana. Tujuannya untuk bisa input SPKD ini aja dulu. Oke, kita masuk ke Internet Explorer-nya. Ini yang lambang E ya. Microsoft Edge ada juga tapi nggak bisa. Tetap harus Internet Explorer. Oke, kita klik aja. Nah, Internet Explorer nanti dia tampilannya Internet Explorer biasa. Cuma nih saya udah buat default di homepage-nya sipkd.aceh.prof.go.id. spkdacehprof.go.id. Nah, ini saya jadi langsung bisa di sini ya lah, homepage namanya. Kita setting aja. Tapi kalau memang nggak setting bisa juga, tapi kita ketik palingan sipkd.acehprof.go.id. Itu baru enter. Nanti tampilannya seperti ini. Kalau udah masuk gini, kita lanjut ke username. Username ini kita pakai untuk nama bendahara pengeluaran pembantu. Itu semuanya di nama pertamanya. Misal namanya Suhendri. Oke. Password untuk default semua rata-rata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi nanti bisa ganti untuk privasi ya. Privasi itu bebas. Ganti asalkan mudah diingat aja. Nah, passwordnya yang mudah diingat. Terus setelah itu masuk ke sini. Ya. Oke. Nanti tampilannya seperti ini. Ini mungkin karena jaringan aja gini. Biasa ada warna biru nih. Nah, ini cetak mendukung. Apapun amprahannya, yang pertama tetap kita di utama. Misalnya di amprahan baru berarti kita mulai dari rekanan dulu inputnya. Kalau udah berikutnya udah pernah input, rekanannya tinggal lanjutin aja. Tapi karena rekanannya baru belum pernah input, mulai rekanan dulu. Nah, di utama rekanan ya, usahakan ada lambang tangan kayak gini ya. Nah, jangan tanda panah gini. Nah, ini nggak bisa, tapi gini. Nah, rekanan gini. Kalau yang tanda panah ini nggak bisa, tapi kok tangan gini bisa gini. Oke, nanti ada terus kita klik aja. Klik rekanan ini, klik kiri ya. Nah, ini semua nama-nama rekanan yang udah diinput. Oke. Sebagai contoh kita buat aja nanti ini ada ditambah ini. Nah, ini tambah untuk rekanan baru. Nah, ini nama ini adalah nama pemilik perusahaan atau rekanannya. Nah, namanya. Kalau instansi ini adalah cetakan rekening koran. Misalnya dia CV apa gitu. Nah, rekening korannya apa tulisan itu, misal di bank tulisannya Cardios CV. Nah, kita buat Cardios CV. Kalau dibuat CV Cardios kita buat. Jangan beda dari cetakan rekening koran. Nah, dan NPWP ini NPWP dia nomornya. Jenis usaha kalau dia CV buat, tapi kalau PT. Seandainya dia rumah makan perorangan, strip aja. Nah, nama bank yang dia miliki, yang dilampirkan dalam amprahan nanti. Apa Bank Aceh, bank segala macam lah. Nomor rekening dia, nomor rekening perusahaan tersebut. Telepon boleh kosong, boleh isi telepon perusahaannya. Alamat itu sesuai dengan cetakan di NPWP. Boleh, itu bisa. Kan lengkap dah. Nah, setelah itu simpan. Jangan lupa klik simpan. Sebagai contoh yang saya buat tadi ada ini kalau di sini carinya di instansi itu yang nama perusahaan tadi yang kita buat sesuai rekening koran. Ini saya contohkan CV Oke, udah saya buat untuk contoh aja ya. Nah, ini untuk contoh. Oke, kita klik di nomor ini.
contoh aja. Misal nama perusahaan, nama pemiliknya Mahdi, nama perusahaannya CVOK, dan CVOK ini udah sesuai dengan cetakan rekening koran. Contoh misalnya ya, CVOK, nomor NPWP-nya sekian, jenis usaha CV karena dia CV, tulis CV sini. Nama bank karena dia Bank Aceh, Bank Aceh Syariah. Jangan lupa ada syariahnya kok Bank Aceh, karena kok Bank Aceh aja udah nggak bisa lagi, karena berubah syariah dia, nanti ditolak perban. Nomor rekening sesuai dengan ini, nama alamatnya ini sesuai dengan NPWP. Ini sekedar contoh aja ya, contoh aja. Saya buat untuk contoh. Nah, katakanlah ini udah kita input tadi, udah kita ketik sekian, simpan, jangan lupa simpan. Oke, selanjutnya, misalnya kita udah input nih, input rekanan, misalnya rekanan kita CVOK ini misalnya kan. Selanjutnya kita masuk ke kontrak. Nah, kontrak ini ibaratnya kita menginput angka-angka yang ada di kwitansi sebelum kita masuk ke pengajuan SPP sehingga SPM sampai selesai nanti. Oke, masuk ke kontrak, klik kontrak, pilih kode rekening kegiatan kalian UPTD, tanda plus di sini. Kalau UPTD semuanya 502 04 01 10. Kliknya di tanda-tanda plus ini ya. Nah, karena kita UPTD di sini. Yang paling terakhir klik lagi tanda tambah tadi. Nah, yang 10 penagihan pajak daerah itu untuk semua UPTD itu. Yang buat SPM. Klik. Nah, ini contoh yang udah mereka input. Para UPTD lain udah mulai mengerjakan anperahan untuk buat SPM. Oke, ini karena kita baru tadi, kita mulai baru, berarti tambah. Klik tambah di bawah. Oke, sebagai contoh, ini nomor faktur. Nomor faktur. Faktur yang ada di kwitansi. Misalnya saya contohkan ini yang perahan nih kan, ini contoh aja. Nah, nomor faktur itu, ini kan kwitansinya, nomor faktur itu ini. Nah, ini biasa di setelah kwitansi ini ada nomor faktur ini. Nah, ini nomor fakturnya. Oke, kita isi di sini. Nah, tanggal kontrak. Enaknya UPTD itu kita bisa satu nomor satu tanggal. Jadi tanggal kontrak, tanggal selesai, dan tanggal BAST nantinya berita acara bisa satu nomor satu penanggalan. Makanya bisa cepat kalian kerjain nanti. Bisa pakai satu nomor. Keuntungan UPTD nanti itu salah satunya, kemudahannya, bukan keuntungannya. Keuntungan sama aja. Oke, untuk faktur ini contohnya. Ya, tanggal faktur kita pakai tanggal faktur, misalnya ini katakanlah misalnya 31 Januari. Nanti kita 31 Januari sini. Oke, untuk contoh aja ya. Kita ketik nomor fakturnya misalnya 0010. Nah, tadi CVOK nggak salah ya. Nah, kita buat aja untuk contohnya garis miring CV strip. Oke. Ini untuk contoh aja ya, untuk belajar nanti. Setelah ini saya coba hapus kembali. Ini cuma untuk sekedar belajar aja. CVOK 2022. Oke. Tanggal kontrak, tanggal ini kita isi tanggal faktur tadi. Misal di faktur tanggal 31 Januari misalnya, atau tanggal berapa kayak itu. Untuk contoh kita buatlah misalnya 1 Februari. Nah, tanggal selesainya kita buat sama aja. Karena ini kan nggak ada mengikat kontrak kerja kayak ada SPK itu nggak ada kok di PTD. Jadi amannya kalian itu mudahnya. Tanggal selesai kita pakai tanggalnya juga sama, nggak apa-apa. Nah, 1 Februari. Pihak ketiga yang kita input tadi rekanan. Carinya di instansi. Ini berdasarkan cetakan rekening koran tadi. Nah, misalnya CVOK tadi ya. Itu contoh. Nah, setelah dapat, nah ini nama pimpinannya contoh aja nih untuk contoh-contoh. Setelah dapat kita select. Nah, begitu select, nama pihak ketiga muncul sini. Uraian. Nah, uraian ini untuk mempermudah kalian buat
kalian buat dulu di agenda masing-masing di Excel. Nanti kan ada banyak lah ampera-ampera nanti. Fungsinya apa? Nanti kalian uraian-uraian di Excel tuh bisa kalian copy paste ke sini. Karena kalau kita ketik lagi bisa buang waktu lama. Misalnya pembayaran apa gitu sesuai dengan ini keperluan UPTD ini bisa makan waktu lama. Udah kita ketik di Excel, kita ketik lagi di sini. Bagusnya apa yang di Excel tadi di agenda kita copy paste kemari. Katakanlah ini udah tercopy paste ya. Ini contoh aja. Misalnya pembayaran belanja ATK. Ini contoh misalnya UPTD sekian misalnya gitu ya. Contoh aja. Nilai kwitansi misalnya kita beli 4,5 juta misalnya. Nah, ini untuk contoh aja ya. 4,5 juta itu angka kwitansinya. Angka kotornya. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, jangan lupa simpan. Nah, di pembayarannya itu jangan lupa cantumkan misalnya keperluan UPT di mana gitu. Kita simpan. Oke, nah ini kan keluar dah. Ini artinya udah tersimpan di sini. Nah, kalau udah tersimpan berarti yang kita input tadi udah berhasil. Dah, setelah dari kontrak kita selesai, lanjut ke utama lagi, ke berita acara. Tadi kan rekanan udah, kontrak udah. Nah, sekarang berita acara. Berita acara ini kalau kalian juga dimudahkan dan diuntungkan dengan satu nomor tadi. Bisa kita pakai nomor faktur yang tadi, bisa. Nggak masalah dia. Tanggalnya tanggal faktur juga. Nah, ini karena ini baru kita tambah. Kalau yang di atas ini punya para UPTD lain yang udah bekerja nih. Karena ini baru tambah aja. Nah, di kontrak ini nomor kontrak tadi yang kita input, berarti nomor faktur tadi kan. Nah, kalau nomor faktur tadi berapa? 0010 ya. Nah, ya kita catat juga gini misalnya untuk sebagai pengingat, mudah kita tulis di sini. Kalau kita buka-buka lagi nanti itu bisa juga lama, bisa, tapi tergantung teknis kalian masing-masing nanti. Misalnya 0010 garis miring CV strip. Oke. Kita search. Nah, dapat. Ini yang kita input tadi di kontraknya. Muncul di sini dia. Kita select. Nah, inilah hasil kita input tadi di kontrak. Udah kita terbitkan di sini nomor kontrak tadi. Tanggalnya keluar otomatis. Ya, yang uraiannya otomatis keluar sendiri dia. Apa yang kita input di kontrak tadi inilah dia nih. Nah, ini dia. Keluar sendiri. Nggak usah kita ketik lagi. Nah, di bawah kontrak ada jenis BAST. Ini semuanya kita pilih berita acara non modal. Nah, untuk semua amperahan berlaku non modal. Nah, oke, berita acara non modal nggak boleh, nggak itu wajib berita acara non modal. Nomor BA ini boleh kita pakai nomor kontrak ini, tinggal copy paste aja. Keuntungan UPTD itulah dia kemudahannya, bisa satu nomor, bisa pakai ini lagi. Jadi kita copy paste aja. BA itu berita acara. Nah, tanggal berita acara, tanggal BA boleh kita pakai tanggal di faktur tadi, karena kayak saya bilang tadi bisa satu nomor satu penanggalan. Nah, berarti 1 Februari sesuai dengan tanggal kontrak tadi kan nih. Oke, setelah itu jangan kita setting di tanggal ini, tanggal valid ini jangan cokeh-cokeh dulu. Ini biarin aja dulu. Nah, biarin aja dulu, jangan diedit. Nanti dieditnya setelah kita isi nominal kwitansinya. Nah, nanti kita kembali lagi ke sini. Sementara simpan dulu. Ini jangan dicokeh-cokeh dulu, jangan diedit. Biarin gini aja dulu. Simpan langsung. Nah, setelah simpan nanti dia gini. Nah, keluar yang punya kita ketik tadi gini dah, biru dengan tulisan merah. Itu yang kita edit tadi. Jangan lupa klik di nomor ini. Nah, klik di nomor dia nih, di barisan dia nih. Nah, sampai ada tanda tangan kayak gini ya, gambar tangan. Klik. Kalau kita nggak klik, nah, nanti yang tambah di bawah ini nggak bisa kita operasikan. Nah, ini karena kita udah klik, baru bisa operasikan ini. Kalau seandainya nggak klik, kita tambah langsung, nanti dia entah kemana lari dia tuh.
Memang kayak itu SPKD-nya. Ya udah kita klik tadi, baru bisa tekan tambah. Tambah karena kita tadi belanja ATK, kan ada nanti di kwitansi atas itu yang contohnya di sini, di sini. Kalau UPTD subreknya kegiatan UPTD 50201 10 ya sekian tadi kan, yang ada kode 10 ujungnya. Ini ya ini sesuai belanja. Kalau dia ATK, di sini kode ATK. Sambil kita lihat kodenya juga bisa kita lihat langsung. Ini misalnya belanja ATK, ada di 510201010024. Ini kan belanja ATK. Oke, udah sesuai dengan di kwitansi juga kode-kodenya. Kita klik sini, centang, simpan. Setelah simpan, tampilannya kayak gini. Belanja untuk kegiatan alat tulis kantor. Oke, langsung kita edit. Edit di sini. Klik edit. Isi kwitansi tadi berapa kita buat, kalau nggak salah 4,5 tadi ya, 4.500.000. Setelah itu update, jangan lupa. Disinilah kita kembali lagi ke berita acara yang kita input tadi. Tadi kan belum kita buat tanggal validasinya. Seandainya kita buat tanggal validasi, di sini udah muncul tanggal validasinya. Ini nggak bisa kita buat lagi. Lambang edit ini udah dikunci, jadi nggak bisa kita edit lagi. Maka itu sekarang kita sahkan. Inilah ada tanggal valid ini. Tanggal valid ini baru kita sesuaikan tanggal dengan tanggal kontrak tadi, tanggal 1 Februari. Baru bisa sahkan. Ketika disahkan, yang angka di sini nggak bisa diedit lagi karena udah tanggal sah di sini, udah kita validkan. Makanya untuk mengisi sini jangan dicoket-coket dulu yang tadi. Oke, untuk tahapan ini udah selesai. Tahapan kita input apa yang ada di kwitansi. Selanjutnya baru kita masuk ke inputan untuk buat SPP dulu. Ada di penatausahaan BPP, samping utama ini, penatausahaan BPP. Itu di SPP. SPP geser ke kanan, pengajuan. Atau geser lagi ke kanan, belanja langsung. Sampai ada tulisan gambar tangan gini. Ini baru bisa klik ya. Jangan tanda panah gini, ini nggak bisa. Tapi tanda tangan gini. Gambar tangan. Klik aja. Kegiatan. Oke. Kegiatannya kegiatan UPTD tadi. Misal UPTD, bukan misal, memang ya. Ya 10. Bendaharanya pilih bendahara masing-masing. Bendahara masing-masing. Bendahara mengeluarkan bantu masing-masing. Kalau saya tadi login pakai nama Suhendri sebagai contoh, berarti saya inputnya juga atas nama Suhendri, misalnya bendaharanya Suhendri Herianto gitu. Karena ini belum pernah input sama sekali, masih kosong dia, masih kosong tampilannya gini. Karena ini baru, berarti langsung tambah aja. Unit kerja dipilih. Unit kerja ini adalah UPTD kalian. Kalau di Bener Meriah UPTD wilayah 10. Oke, misal nih ya, ini untuk contoh aja, misal UPTD wilayah 10. Nomor SPP ini usahakan setelah kita buat ini kita catat aja di atas. Ini boleh di atas kwitansi dia. Misal di sini kita buat nomor SPP-nya 001. Ini untuk sebagai pengingat. Nanti di akhir waktu kita mau cetak, kan kita bingung nih. Tadi nih nomor SPP-nya berapa untuk mencetak. Makanya kita catat aja gitu. Catat pun nomornya misalnya nomor ini, karena ini baru, nomornya 001. Gini aja catatnya. Setelah itu tanggal. Tanggal ini teknis kalian. Usahakan tanggal jangan di hari ini buat, hari ini cetak tanggal. Jangan, karena kalian UPTD kan nanti ada pengiriman lagi kemari, makan waktu lagi. Usahakan selang-selang harinya. Apa selang 3 hari atau gimana, teknis kalian lah. Kalian lebih tahu biasa. Karena pengiriman lagi kemari itu menghindari mati tanggal di perben. Karena di perben 1 hari berlaku dia SPM-nya. Kita sebagai contoh aja, misalnya kita di hari Jumat kita buat di tanggal 21 lah sebagai contoh ya.
hari Senin, contoh aja. Oke, LS ini tetap nggak usah ganti-ganti lagi, memang dia LS bukan UM. LS nomor SPD ini klik di sini. Nah, sampai ada gambar tangan gini, klik, pilih nomor SPD yang paling bawah, karena yang paling bawah itu adalah yang terbaru. Misalnya dia ada 4 biji, pilih yang nomor 4 yang bawah, karena ini ada 2 berarti yang nomor 2 nya itu yang terbaru, pilih yang paling bawah. Nah, select. Nah, udah select, nanti dia muncul sendiri di sini otomatis. Kalau seandainya katakanlah ini nggak muncul tulisan ini, nah kita klik lagi ini. Nah, kita klik lagi ulang. Nah, pasti dia nanti pas klik kedua kalinya muncul ini. Itu biasa jaringan, kok jaringan lelet atau ada gangguan biasa nggak muncul. Begitu kita klik sekali lagi muncul ya. Oke, untuk bulan. Untuk bulan ini bukan bulan di kwitansi yang dimaksud ya. Misalnya ATK bulan Januari kita belanja. Buat SPP SPM di bulan 2. Bukan Januari sih, tapi bulan Februari. Ini bulan yang sedang kita hadapi sekarang, yang ada sekarang. Kita kan sekarang berada di bulan 2. Berarti isinya Februari. Sebagai patokan contoh ini aja lah. Tanggal 21 bulan 2. 2 itu Februari, berarti ini Februari. Sana kita berada di bulan Maret meskipun ini ATK-nya contoh untuk bulan Januari kayak gitu. Bulan yang sedang kita ada gitu. Oke. Ini adalah yang saya bilang tadi, kalau bisa di Excel kita buat uraian di kwitansi tadi, pembayaran sekian misalnya gitu. Jadi tinggal kita copy paste aja. Untuk yang di SPP ini nggak berlaku otomatis muncul. Untuk uraiannya nih harus kita ketik ulang. Kalau kita ketik ulang kan makan waktu lama. Nah, baiknya kita di Excel tadi, di agenda kita udah ada dari Excel itu, kita copy paste aja tulisannya ke sini. Nah, katakanlah ini udah tercopy paste ya. Pembayaran belanja ATK UPTD sekian misalnya itu. Oke, itu sesuai dengan kwitansi ya, kwitansi itu. Dah, setelah ini kita buat berita acara. Kita masukkan berita acara tadi yang udah kita input. Karena ini kan kita input kontrak dan berita acara. Jadi kita lihatnya berita acara nih, kita klik. Nah, ini kita input tadi nomor BST, ini dia tanggalnya. Nomor BA tadi. Nah, tinggal kita select. Nah, nanti otomatis keluar gini. Nomor kontrak otomatis sendiri keluar, nama rekanannya, penolakan diterima. Ini nggak usah lagi dicoke-coke, tinggal langsung simpan. Setelah kita pilih berita acara langsung simpan. Nah, klik simpan. Nanti akan muncul kayak gini. Nah, nomor SPP ini seperti ini. Oke, jangan terus kita untuk mengoperasikan yang bawah ini, kita klik juga di sini di nomor nih, pakai ada gambar tangan ya. Sebelum kita klik di nomor ini, kalau kita tambah yang bawah nanti nggak bisa, karena nggak mau, memang kayak gini SPKD-nya dia. Harus diklik nomor itu dulu. Nah, klik nomor, nanti udah baru bergerak dia, ada tanda bahwasanya itu udah klik lagi di nomor ini. Nah, ini kita klik sekali lagi, baru muncul bawah. Nah, ini untuk kita input rincian sumber dananya. Kita klik tambah. Oke, muncul seperti ini. Nah, sumber dananya adalah PAA Conteng. Oke, setelah itu simpan. Sumber dananya ini memang otomatis ya. Kalau dia ada DAU. Kalau ada silpa PAA. Tapi ini kan PAA, klik PAA aja. Nah, langsung isi angka kwitansinya, diedit ini. Klik edit. Ya, isi sesuai tadi angka kwitansi, misalnya 4,5 juta tadi kan. Nah, setelah itu simpan. Nah, update. Nah, dan kita harus ingat ini adalah sumber dananya, PAA. Sumber dana ini kita copy, kita pastekan ke sini, karena di uraian ini juga kita harus tulis sumber dananya. Nah, sini kita copy paste kemari dengan cara diedit ulang ininya. Kita klik aja. Ini katakanlah udah selesai di ini, kita edit lagi untuk buat sumber dananya. Ya, buka kurung.
PAA tadi kan. Nah, tutup kurung. Setelah itu baru tinggal simpan. Tapi seandainya kita udah hafal, ketika kita buat pembayaran belanja sekian langsung kita buat buka kurung PAA, karena kita udah tahu itu sumber dana PAA, langsung aja bisa juga. Oke, simpan. Oke, tahapan SPP selesai. Lanjut ke persetujuannya. SPP persetujuan. Sebelum kita klik persetujuan ini, nanti kalau kita buat SPM nggak akan muncul. Nah, makanya harus buat persetujuan dulu. Caranya SPP di penatausahaan ini, SPP geser kanan di bawah pengajuan, bawah persetujuan. Nah, geser kanan lagi, belanja langsung. Nah, ini kita pilih ini tadi apa namanya, UPTD, kode UPTD-nya. 10 bendahara kita sendiri, bendahara siapa gitu. Misalnya tadi namanya Suhendri Herianto ya. Nah, munculnya seperti ini nanti. Kalau di persetujuan menunya cukup kita klik ini aja, edit. Kita ubah tanggal sah ini, yang ini tanggal sah, kita ikut sesuai dengan tanggal ini. Nah, berarti tanggal 21 bulan 2. Oke, simpan. Oke, tahapan SPP udah fix selesai semuanya. Baru masuk ke amprahan, buat SPM. Pengajuan, belanja langsung, geser gini. Oke, di SPM sama alurnya. Kita isi ini juga, isi ini, pilih di tanda plusnya jangan lupa ya. Penagihan pajak daerah. Pilih nama bendaharanya. Tadi sebagai contoh Suhendri Herianto. Oke. Karena SPM ini baru, otomatis ini nggak akan muncul. Oke, kita tambah. Nah, tapi seandainya udah banyak yang muncul sini. Kalaupun ada amprahan selanjutnya kita buat SPM, tetap tambah. Karena kan kita mau buat yang baru, jadi tambah. Nah, nomor SPM ini kita tulis saja lagi. Boleh di atas kwitansi tadi, untuk pengingat pakai pensil aja. SPM-nya nomornya juga 001 misal. Nanti seiring waktu bisa jadi nomor SPM sama SPP itu beda-beda ya. Tapi jangan kaget, nggak apa-apa dah, bisa beda, nggak masalah. Nggak masalah dah. Oke. Tanggal SPM ini kita sesuaikan dengan tanggal tadi. Tanggal 21 SPP-nya. SPM ini boleh lebih dari tanggal 21 tanggal SPP tadi. Yang jangan kurang dari tanggal SPP. Lebih boleh, tapi kalau kita nggak ada halangan apa-apa, samain aja. Oke, nomor SPP tadi. Nah, katakanlah kita tadi ada tulis kan sebagai pengingat, SPP berapa tadi ya, kita lupa. Oh ya, karena kita ada tulis buat ini. Oh ya, SPP tadi 001 misalnya. Kan udah banyak inputan nih. 00001. Carinya di nomor SPP, lalu search. Nah, ini kan keluar semua nomor-nomor 01. Nah, ini punya keperluan UPTD wilayah Aceh Barat. Nah, ini kita tadi nih kan. Nah, ini yang kita contoh tadi nih. Nah, kita select aja. Nah, begitu kita select, nanti dia otomatis muncul kok SPM ini. SPM otomatis muncul. Kita nggak usah apa-apa lagi, langsung simpan aja. Begitu simpan, tampilannya seperti ini. Nah, kalau dia ada beberapa banyak, tapi tetap dia nanti warna merah, itu menandakan itu yang kita input tadi. Jangan lupa klik di nomor SPM ini untuk kita operasikan yang bawah nih, karena ini kan belanja ATK ada kena pajaknya. Nah, kecuali kita belanja nggak ada kena pajak, misal belanja materai di kantor pos, itu nggak ada pajak. Atau belanja ATK 1,5 juta misal, itu kan nggak kena pajak karena di bawah 2 juta, jadi bisa langsung aja setelah kita ini langsung persetujuan SPM. Cuma karena ini ada pajaknya, kita wajib isi pajak. Caranya klik ini nomor. Nah, udah ada tanda pergerakan tadi, kita klik, alihkan kursor ke pajak. Yang biru ini, tulisan biru, klik pajak. Nah, nanti dia akan tampil seperti ini, tinggal kita tambah. Baru kita isi pajak-pajaknya. Kalau ATK kan PPN dan PPH 22, karena di atas 2 juta tadi sebagai contoh, kita buat 4,5 ya. Di
di sini kita pilih PPH 22, itu ada di halaman 3. Ini bisa kalian hafal sendiri aja nanti di mana letak-letak PPH-nya. Pilih yang ada tulisan pot, itu untuk memotong belanjanya kena pajak. Kalau kita nggak pilih pot, nanti uang belanjanya nggak akan terpotong pajak, malah menambah pajak nanti dia. Nah, pilih yang pot ini ya, PPH 22 pot. Nah, selanjutnya PPN. PPN itu ada di halaman 5. Pilih yang pot juga, nggak boleh yang nggak pot. Semua pajak pilihannya ada tulisan pot. Nah, simpan. Oke, PPH 22 pot dan PPN pot. Nah, ini kita isi. Nah, isi ini adalah berdasarkan ibu pot yang kita buat sebelumnya. Nah, ini di ID billing ibu pot tuh ada untuk nomornya. Misal sebagai contoh 021000112233. Misal ini contoh ya. Pajaknya misalnya ini sebagai contoh aja untuk belajar. PPH 22 kita bilang katakanlah 110.000 misal. Nah, kita update. Setelah itu selanjutnya ke ini input PPN-nya. Nah, ini sebagai contoh aja untuk belajar aja ya. Nah, misal ID billing di PPN itu yang ibu pot tadi yang kita input di ibu poti pajak ya, ibu poti pajak itu. Baru kita isi sini misal 021000556677. Ini misal contoh. PPN-nya misal 200.000 misal aja ya, contoh 200.000. Lalu kita update. Nah, oke. Dah, ini selesai. Tinggal kita persetujuan SPM-nya, atau usahaan BPP masuk ke SPM persetujuan. Nah, geser ke sini ke belanja langsung. Nah, klik. Nah, untuk tahap persetujuan sama kayak tadi di SPP, cuman kita klik ini sama. Ini tanda plusnya 10. Terus isi nama bendaharanya tadi contoh si Bang Suhendri ya. Oke, nah untuk persetujuan kita langkahnya cuman ini aja. Klik edit. Nah, tanggal sah kita sesuaikan sama dengan tanggal SPM. Nah, jangan lupa sama dengan tanggal SPM. Oke. Setelah itu simpan. Nah, untuk tahapan ini total sudah selesai penginputan mulai dari tadi rekanan, kontrak berita acara, SPP, pengajuan, persetujuan, SPM, pengajuan, persetujuan, dan ini langkah terakhirnya sudah selesai. Dan masuk ke menu cetak. Setelah itu kan kita cetak nih. Nah, cetak samping ini. Cetak untuk SPP, pilih SPP gini, geser kanan. Pilih yang paling bawah ini lembaran yang lengkapnya, semua ada dia. Ya, sampai ada gambar tangan ini, klik. Oke. Nanti muncul seperti ini. Nah, jenis rekening pendapatan itu kita klik ganti belanja langsung. Nah, nomor SPP. Nah, kayak saya bilang tadi, kita kan kadang-kadang lupa nih. Apa mungkin kita setelah buat ini ada mau ngambil minum atau segala macam, tiba-tiba pas balik ke sini kan kita mau print, mau cetak, lupa. Oh ya, tadi nomor SPP berapa? Karena kita ada catat. Jadi ingat, oh ini SPP tadi nih. Nah, ini SPM. Jadi tinggal ikut aja. SPP 001 karena kita udah catat tadi ya, udah ingat. Tapi kalau memang memori kita ingat total ya udah nggak apa-apa, ingat aja. 00001. Nah, ini contoh ya. Nah, pilih nanti yang amprahan di kita. Nah, tadi sebagai contoh ini ya, yang ini contoh kita tadi nih. Saya nggak buat lengkap, titik-titik aja nih. Ini tanda memang punya kita belajar tadi. Jadi setelah ini saya hapus biar nggak terganggu SIPKD-nya. Karena neraca di akuntansi aku nggak terganggu nanti. Ini setelah ini saya hapus. Ini sebagai belajar aja. Untuk kita pilih, select. Nah, nanti muncul di sini. Nah, nama ini adalah nama PPTK-nya. Nah, sebagai contoh misalnya kayak di Bener Meriah, namanya Mdil Mukamil. Nah, PPTK-nya.
Misalnya contoh ya, kita contoh aja. Oke, kita klik nama tersebut, lalu kita cetak. Nah, dia akan muncul seperti ini dia tampilannya. Nah, ini mulai dari ini lembaran-lembaran ini. Nanti setelah di print ini baru kita lanjut print, ada kop di atasnya, nanti tinggal disisip aja. Nah, oke. Ini tampilan SPP-nya. Dah, ini biarin aja gini. Nanti kita sekali print. Lanjut ke cetak SPM. Nah, SPM cuma ada satu dia, nggak ada kayak SPP banyak gini, tapi SPM satu aja. Nah, sampai dalam tangan gini kita klik. Nah, muncul lagi nih. Kita ganti pendapatan, ganti belanja langsung. Nah, jenis bukti UP ini kita ganti LS. Nah, karena belanja langsung LS dia. Tampilan pembebanan rekening ini nggak usah coke-coke, ini tetap rekening dia, nggak usah ganti-ganti. Nah, nomor SPM, nah itulah saya bilang tadi, nomor SPM 001 sebagai contoh tadi kan. Nah, kita buat 001, carinya di nomor SPM. Oke, kita search. Nah, kita cari yang perahan kita buat tadi. Nah, ini kan yang kita buat tadi nih. Nah, ini sebagai contoh, kita select. Oke, dan nanti dia muncul sendiri sini nomor SPM-nya. Oke, selanjutnya nama. Ini adalah nama PPK-nya. Nah, PPK-nya siapa? Misalnya kalau di dinas masing-masing, di UPTD masing-masing. Di situ. Oke. Kalau di Benar Meriah, misal kita contoh PPK-nya. Ini sebagai contoh aja ya, sebagai contoh kita buat siapa ya? Oke, sebentar kita coba ini. Ini kita sebagai contoh-contoh aja. Muklis. Oke, sebagai contoh ya. Lalu kita cetak. Nah, tampilannya seperti ini. Surat pernyataan verifikasi. Ini PPK Muklis. Nanti selanjutnya pernyataan kelengkapan dokumen Sofian Feli ini. Nah, selanjutnya ini. Nah, ini yang ada tabel-tabel ini nanti printnya pakai kertas ini NCR, kertas yang gini. Nah, ini ada kertas karbon lagi nih dia. Jadi kalau dia di atas terprint, yang bawahnya ngikut. Nah, nanti printernya seperti ini, seperti printer notis pajak lah. Nanti kita pilah SPM-nya gini. Nanti yang printnya nih gimana teknisnya aja. Nanti yang kelengkapan apa-apa yang dibawa ke Perben itu sesuai dengan checklist yang ada saya kirim di PPK sebelumnya, di grup PPK dan bendahara ada tuh. Nanti masalah lembaran mana yang mau dikirim kita share lagi nanti. Oke, untuk sementara sampai di sini dulu sesi penginputan, mulai dari rekanan sampai akhir kita cetak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.